Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Fauzi dari Prodi Ekonomi Islam, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan seberapa pentingnya kita sebagai umat muslim untuk berzakat. Adapun untuk pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari zakat itu sendiri. Pengertian zakat menurut bahasa itu ialah berasal dari bahasa Arab yang berarti tumbuh, berkembang, bersuburan atau bertambah. Atau jika kita merujuk pada Quran Surat At-Taubah ayat 10, zakat memiliki arti memberikan atau mensucikan. Jadi menurut hukum Islam ini, zakat merupakan pengambilan tertentu dari suatu harta seseorang dengan sifat yang tertentu dan juga untuk diberikan kepada golongan orang-orang tertentu yang sudah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik, selanjutnya ada syarat-syarat wajib zakat, yaitu yang pertama itu harus muslim, kedua akil, ketiga balik, dan keempat memiliki harta yang mencukupi nisabnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan hikmah dari zakat. Jadi dalam zakat terdapat hikmah yang dapat dipetik. Hikmah tersebut ada yang dimaksudkan untuk hal yang bersifat kepada individu atau muzaki maupun mustahik itu sendiri, dan hal yang bersifat sosial masyarakatan, di mana zakat sangat berperan penting dalam pembentukan tatanan masyarakat yang sejahtera, yaitu hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi lebih rukun, damai, dan tentram lahir dan batin. Selain itu, zakat juga menjadi ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal atau hubungan seorang hamba dengan penciptanya, dan juga horizontal, yaitu hubungan sesama manusia. Jadi hikmah yang dapat diambil dari zakat ini meliputi dimensi tersebut, yaitu memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya dan hubungan sesama manusia sebagai sesama makhluknya. Baik, selanjutnya terkait fungsi zakat, yaitu zakat memiliki fungsi baik itu kepada para muzakinya maupun mustahiknya. Fungsi-fungsi tersebut antara lain, pertama, membersihkan diri dari sifat wakil, kedua, menghilangkan sifat kikir pada pemilik harta muzaki, ketiga, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial, dan keempat, menenteramkan perasaan mustahik, dan yang terakhir juga mensucikan harta para muzaki atau pemberi zakat tersebut. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi zakat antar sesama manusia, yaitu yang pertama itu zakat ini dapat menjalin tali silaturahmi sesama muslim dan manusia pada umumnya. Jadi zakat ini sebagai penghubung antara golongan kaya dan golongan miskin. Seorang yang kaya pasti akan mencintai kaum yang lemah dan perhatikan mereka. Wujud dari mencintai kepada kaum miskin tersebut yaitu dengan melalui zakat. Yang kedua, fungsinya mengangkat derajat fakir miskin. Jadi zakat ini merupakan pertolongan bagi orang-orang yang fakir dan miskin. Dengan ini masyarakat miskin akan terlindungi dari kemiskinan. Selanjutnya, fungsinya itu membersihkan sifat iri, dengki, dan benci. Jadi kecemburuan sosial ini bisa muncul dari hati orang-orang miskin dan iri kepada yang kaya. Nah, dalam kasus itu pasti akan menimbulkan rasa iri hati dari masyarakat miskin kepada masyarakat kaya. Maka dengan seseorang berzakat dan masyarakat kecil tersebut terpenuhi, maka hilang rasa iri dan benci terhadap orang kaya tersebut. Dan fungsi yang keempat yaitu sebagai bentuk tolong menolong dalam kebaikan kepada Allah. Jadi Allah ini menciptakan manusia berbeda-beda, itu ada yang kaya dan miskin bukan tanpa tujuan. Tujuannya itu yaitu untuk saling membantu. Itu sudah menjadi hukum Allah dan sunatullah, di mana manusia kodratnya itu saling bergotong royong atau tolong menolong. Baik, dari penjelasan tadi kita sudah mengetahui bahwa zakat ini memiliki peran penting dan memiliki fungsi yang sangat bagus, baik itu kepada kita para muzaki maupun kepada para mustahik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait literasi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.